Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka mensukseskan program diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak rekan kita yaitu Ibu Rosmawati SPDI. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan dan menyelenggarakan apa yang akan disampaikan oleh kita. Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Kata bahasa Indonesia itu Bu. Alhamdulillah dengan kita akan melakukan kegiatan diseminasi dalam kegiatan mungkin sebagai dari tugas CGP ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan itu buat Bu Rosmawati, Allah selalu memberikan kelancaran dan mudah-mudahan CGP yang sedang dilakukan terus berjalan dengan baik dan akhirnya bisa menuntaskan segala apa yang menjadi tugas dan kewajiban sebagai CGP. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, mari kita bersama saksikan dan belajar bersama tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Rosmawati. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Wanaraja, yang saya hormati teman sejawat guru-guru SDN 1 Wanaraja serta tenaga kependidikan yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, nikmat, anugerahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Tak lupa pula salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, itba'ut tabiin sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia yang saya hormati, sebelumnya saya permohonan maaf karena waktu Bapak Ibu terganggu dengan dikumpulkannya atau dengan kegiatan saya, karena ini merupakan salah satu tugas pendidikan guru penggerak di angkatan 10, yaitu ini merupakan terakhir artian modul 1, paket modul 1.4 yang menjelaskan tentang budaya positif. Dan ini merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh guru penggerak yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwasannya saya secara pribadi sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan atau modul-modul telah dipelajari. Tetapi mohon maaf, artian saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan berarti saya bisa, saya paham, saya tahu. Kita hanya sebatas sharing ya.
kita berdiskusi, kita sharing, kita berbagi ilmu, kita berbagi pemahaman, kita berbagi pengetahuan. Bisa jadi ini mungkin sudah Bapak Ibu lakukan, ya. Jadi, nah untuk pada saat sekarang, saat ini ada ini ya, guru-guru hebat SDN Satuan Narajanya. Boleh minta semangatnya untuk guru-guru hebat, ya. Tepuk hebat, itu bisa ya? Bisa. Ya, kumaha. Yo, tepuk jempol kumaha sauna teh yo. Hebat, itu ya bisa. Tepuk jempol, jempol, jempol. Hebat. Ya, jadi ini guru-guru SDN Satuan Naraja, guru-guru yang hebat, guru-guru yang keren ya. Yang anak didik kita ini tergantung kepada kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi bagian ekosistem perubahan dari pendidikan, karena mau tidak mau perubahan pendidikan pun itu harus atau misalnya terus terjadi. Tidak ada pendidikan yang seperti itu. Sapertos panginten ti payun ya Bapak Ibu nuju zaman urang sekolah, terus panginten ayeuna kondisinya jauh berbeda dari segala hal. Ya, kondisi situasinya itu berbeda. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan konsep inti dari budaya positif. Ini sharing saja ya Bapak Ibu. Jadi saya artian mengetahui ya. Terus juga mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, karena di sini ada juga yang sebagai GP, sudah jadi GP, guru penggerak. Terus juga kadang misalnya teman yang suka melaksanakan, bisa jadi itu sudah dilakukan, cuma kita baru tahu teorinya gitu ya, baru tahu konsepnya. Nah, konsep inti yang saya pelajari di budaya positif ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan membahas pertama perubahan paradigma belajar. Ada yang mau memberikan komentar? Kenapa kok harus ada perubahan paradigma belajar? Kenapa kok harus ada perubahan paradigma belajar? Ya, silakan Bu Wiwin, gimana? Paradigma belajar itu pandangan kita terhadap belajar. Yang lain? Paradigma perubahan. Kalau perubahan akan sesuatu yang baru ya, saya. Atau misalnya perubahan itu bisa jadi diperbaharui, artinya misalnya sudah ada tetapi di mutunya atau misalnya kegiatannya itu diupdatekan lagi, disesuaikan dengan situasi. Nah, bagaimana tadi sudah ada ya? Karena yang namanya belajar itu tidak statis, dinamis, terus juga berkaitan dengan kurikulum. Nah, yang namanya pembelajaran itu diperlukan perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, ya. Terima kasih Bu Rama ya sudah menambahkan. Pada intinya benar, perubahan paradigma belajar itu kita harus terus mengalami perubahan, terutama dalam kurikulum gitu ya. Nah, sini paradigma perubahan. Nah, sebelum ke paradigma Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memegang sesuatu yang berharga. Kan Bapak Ibu berdua nih ya. Nah, misalnya Bapak Ibu punya satu orang yang memegang alat tangan. Anggap di tangan tersebut ini sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Nah, yang satu orang lagi itu menginginkan benda ataupun sesuatu yang ada di tangan temannya Bapak Ibu yang sebelahnya untuk diminta.
Bagaimana coba saya mau minta 2 orang untuk mempraktikkan ya ke depan. Misalnya 2 orang tersebut ada yang mengepalkan tangan, seolah-olah di sana ada sesuatu yang berharga. Ini ada yang berharga. Nah, bagaimana kepala yang satunya lagi ini ya ingin meminta. Nah, ya ingin meminta, apakah akan diberikan sesuatu yang berharga itu atau bagaimana atau caranya seperti apa? Silakan siapa yang mau Bu Neng Boci sama Bu Hesti, silakan untuk bermain peran kita untuk seolah-olah ini ada sesuatu yang berharga di tangannya Bu Hesti. Nah, Bu Oci mau? Oh iya boleh, langsung uang yang merah. Nah, ya. Jadi ini ada seolah-olah ada uang ini berharga, tapi dipegang kepala ini Bu Oci yang memintanya. Bagaimana caranya untuk menginginkan benda tersebut? Silakan. Siap dikepalkan tangannya. Ayo, mau seperti apa? Caranya seperti apa supaya itu kepalanya terbuka, ininya digenggam. Siap. Gimana caranya? Ayo. Siap. Ayo, mau terserah, mau bebas, mau dirayu, mau di apa gitu ya. Nah, boleh tidak? Pokoknya ini kan sesuatu yang berharga, sangat berharga untuk Bu Hesti. Nah, tapi di Bu Oci itu mau gitu. Nah, bagaimana caranya? Silakan. Coba ya. Bu Hesti, apa kabar? Bu Hesti makin kesini makin cantik deh. Iya, apakah aku boleh pinjam 100? Untuk keperluan pribadi aku. Iya, aku kan pinjamnya 100. Boleh? Gak apa-apa, nanti saya lipatkan. Nanti saya sulap. Sepertinya saya udah butuh. Saya kan belum menikah. Ibu jangan nuduh, saya tidak ada jiwa. Maju Bu. Mau terus? Mau menyerah? Menyerah. Ya. Bapak Ibu nanti dulu, jangan ke sana. Di sini siapa yang mau menyimpulkan dari adegan ya. Oh, senang. Jadi taktiknya kemarin. Ya, silakan ada yang mau mengasih tanggapan berkenaan dengan permainan peran tersebut antara Ibu Hesti dan Ibu Oci ya, berkaitan dengan kepalan tangan. Ada yang mau memberi tanggapan? Ada yang mau berkomentar? Permainan peran ini berkaitan dengan apa? Dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan dasarnya ya. Anak butuh gitu ya. Nah, ini ada berperan sebagai yang posisi yang kontrol. Siapa yang posisi kontrolnya? Bu Hesti ya. Bu Hesti sebagai posisi sebagai dia kontrol karena dia punya apa? Punya sesuatu yang harus kita pertahankan meskipun dirayu pada di tambihan ya. Ulah tambihan manusia. Ya. Nah, itu tidak boleh. Nah, artian tetap pengendalinya siapa?
Bu Hesti ya, pengendali, pengontrol. Nah ini sebagai seorang yang perayu, akhirnya tetap dia tidak bisa sampai kepada tujuannya, karena kan tujuannya itu tadi uang ataupun benda yang berharga, tetapi tetap. Nah, terima kasih Bu Hesti sama Bu Oci. Ada yang mau menambahkan tidak? Menanggapi lagi. Nah, jadi tetap ya Bapak Ibu, kita sebagai, kalau boleh saya tanya, kita sebagai apa posisinya kalau kita sebagai guru? Kita sebagai apa? Kalau kita sebagai pemegang, sebagai kontrol ya, sebagai pemegang kendali. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan itu tergantung kepada kita, diri kita gitu ya. Tapi bisa saja misalnya ya dirayu dinaon akhirnya dipasihkeun oge biasa ya. Nah, tergantung bagaimana pengendali tersebut ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan masuk ke pembelajaran yang inti yang pertama dari budaya positif ini, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Kemarin sudah disinggung ya waktu pertemuan berkaitan dengan visi itu, bahwasannya murid-murid kita ini sebagai murid yang unik ya, punya karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana pembelajaran itu harus berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi tetap pengendali ada di kita guru, bukan berarti dengan adanya memberikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan murid kita tidak bisa mengendalikan murid anak gitu ya. Nah, berdasarkan setiap perkembangan sesuai teori psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya, jadi istilahnya mah harus ada sesuatu yang kita inikan dulu, yang harus ada pada kita sebagai kontrol, sebagai pengendali ya. Kemudian sebelumnya masuk ke ini kita akan nyanyi dulu. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila dimensinya Bapak Ibu? Ada 6. 1 beriman. Nah, beriman dan berapa? Nah, sekarang kita nyanyi dulu. Mana yang beriman? Ayo Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Udah ya, itu ya Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa mewujudkan ya murid-murid kita dengan karakter yang diantaranya beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian juga berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol yang tadi berkaitan dengan miskonsepsi. Di sini disampaikan menurut Dr. William, satu guru mengontrol murid. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, di sini menurut Dr. William, guru mengontrol murid. Nah, kadang kita suka mengontrol murid ya. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau.
misalnya murid tidak mau untuk dikontrol, berarti tidak akan bisa. Harus ada dorongan sendiri dari murid itu sendiri. Tidak bisa kita mendorong, ya, mengontrol murid tanpa murid tersebut tidak mau. Yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misal rujukan atau jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi tetap ya harus seimbang. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritik tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Jadi tetap harus ada porsinya sendiri gitu ya. Dengan kita sebagai seorang guru. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, menentukan pilihan adalah hak. Tetap artian kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksa, harus ada pilihan, penentuan pilihan kepada anak. Kemudian di sini dikatakan juga bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, jadi tidak mesti harus secara keseluruhan Bapak Ibu kita merubah paradigma, merubah murid-murid kita, merubah diri kita juga, tetap melalui proses-proses sedikit demi sedikit, tetapi kita mau adanya perubahan gitu ya, bukan hanya tos gitu gitunya nyaman dengan sendirinya atau dengan dengan saat ini. Nah, padahal tadi pendidikan itu terus mengalami perubahan. Nah, ubahlah sikap perilaku kita. Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, bagaimana? Kalau kita ingin merubah, harus ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tentang realitas. Artian harus pada ibu badai naros abi. Upami hoyong ngarubah, udah naon heula anu dirubah teh. Halo? Ya, gimana? Harus apa dulu yang harus kita rubah? Kan tadi kita udah sedikit mengetahui ya berkaitan dengan teori kontrolnya, terus miskonsepsinya ternyata seperti itu orang teh. Nah, tetapi kan tidak bisa memaksakan ya, Bapak Ibu setuju tidak? Ya, artian harus yang kita rubah itu apanya dulu Bapak Ibu? Mengubah apanya dulu? Pola pikir, nah, kesadaran, terus apa lagi Bapak Ibu? Adanya kemauan untuk berubah ya. Kalau misalnya tidak ada kemauan, sami we sareng bohong pangintennya karena dina dirina oge tidak mau untuk merubah. Tetapi nah di sini mengubah paradigma itu stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada realitas kebutuhan kita sama, realitas kita berbeda. Di sana kita dalam stimulus respon ini dengan pendekatan teori kontrol ya. Di sini semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan oleh kita ya. Di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Tidak bisa kita memaksakan pandangan orang lain. Seharusnya kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus lebih mengerti ya apa yang kita berkenaan dengan paradigma kita. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol. Ada yang bisa mengontrol orang lain, bisa nggak mengontrol kita? Ya, seperti tadi ya, tidak bisa dikontrol orang lain. Yang bisa itu siapa? Nah, diri kita sendiri. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Secara tidak langsung orang teh bade ngontrol ka muridnya. Oh, orang teh kudu kieu mau ka murid teh ka murang kali teh. Ternyata itu tidak bisa karena murid juga punya hal, artinya punya pemikiran yang tadi teori kontrolnya berkaitan dengan nah berkaitan model berpikir menang atau kalah, model berpikirnya menang-menang. Jadi bukan menang dan kalah, tetapi kita beranggapan menang-menang gitu ya. Kalau kita beranggapan menang kalah, berarti kita sudah paradigmanya itu ya sudah
sering ya mendengar kata disiplin. Apa disiplin itu? Tepat waktu, apalagi? Aturan, taat aturan. Terus apa lagi? Tepat waktu, taat aturan, disiplin. Orang kan dulu disiplin. Nah, ya apa? Nah, di sini menurut Dian ya mengatakan berasal dari bahasa Latin disiplin itu artinya belajar. Apa itu? Ya, belajar karena untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Jadi orang kan udah paham lah. Nah, makanya harus ada motivasi, kesadaran. Dari apa? Kesadarannya itu dari intrinsik, dari kesadaran yang ada dalam dirinya, bukan kesadaran dari luar ya. Kalau kesadaran dari luar sifatnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, paksaan. Terus apa lagi? Hanya sementara, tidak tahan lama. Artinya misalnya ketika ada sesuatu, nah baru gitu ya. Nah, jadi sifatnya tidak secara terus menerus. Kemudian yang selanjutnya itu di mana di situ disiplin, di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan. Nah, jadi harus ada tadi dari diri kita, peraturan tersebut itu kita yang menyadarinya. Makanya sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Tetapi tetap Bapak Ibu yang paling penting tadi kan pertama awalnya harus apa dulu? Bapak Ibu, halo, harus apa dulu? Dari diri kita sendiri. Jangan dulu kita berbicara murid yang harus disiplin, kitanya dulu sebagai guru gitu ya, memberikan disiplin dengan kesadaran diri kita. Nah, untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah anak yang lebih baik. Ayo badan harus Bapak Ibu hoyong teh ngagaduhan murid anu disiplin. Siapa yang mau punya anak didiknya disiplin? Ya, siap. Semuanya pasti ingin punya anak didiknya yang disiplin. Nah, kembali kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, karena itu yang paling penting. Bagaimana kesadaran itu dari diri kita. Nah, dengan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, nah itu berkaitan dengan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini merupakan contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi dengan profil pelajar Pancasila ya, karena kita sebagai kurikulum ya, artinya mengacu pada kurikulum merdeka. Terus juga toleransi, rasa hormat. Nah ini ya, ini kalau ditanya sama semua atau anak ya pasti arahnya ke kebaikan ya. Nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai universal itu arahnya kepada akhlak, karakter yang terpuji, akhlak yang baik. Nah, tidak ada nilai kebajikan karena ini sepakat artian berbeda bangsa, agama, bahasa juga latar belakangnya, tetap nilai-nilai kebajikan seperti mandiri, menghargai itu sebagai nilai kebajikan ya, dapat dipercaya, lurus hati, nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Abi bade naros upami anu mulai terdisiplin tindakanna kumaha Ibu? Misalnya ayah murid anu tidak disiplin, misalnya lagi di kelas gitu ya, ada yang ya misalnya bertengkar atau misalnya berenang terus ada napi nu kasiangan. Nah, kumaha Bapak Ibu? Diberi penghargaan Bu. Ya, apa harus? Nah, bagaimana? Diberitahu dulu, terus apa harus dikasih hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, restitusi Bu Iwin masih hal yang baru ya. Pemirsanes mungkin sebagian sudah tahu restitusi itu seperti itu, tetapi tetap itu perlu waktu ya Bapak Ibu
itu perlu proses karena tidak semudah hanya sebatas teori gitu ya. Konsep artian tetap harus kita terapkan. Bagaimana? Biasanya kan kalau misalnya kita ada yang nggak disiplin, murid langsung dihukum, kasih hukuman gitu ya. Nah langsung bagaimana Ibu? Misalnya langsung ditegur gitu ya, langsung ditegur. Nah seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Harusnya bagaimana? Ditanya. Nanti kita akan di sini menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Nah itu motivasi eksternal maksudnya. Jadi hanya sebatas sementara. Ya. Kemudian juga mendapatkan imbalan seperti misalnya nanti kalau disiplin ya akan dikasih hadiah nih yang rajin ya, terus yang tepat waktu akan dikasih misalnya Bapak Ibu nih sama Bapak Kepala Sekolah nanti besok yang hadirnya tepat waktu akan dikasih penghargaan. Itu sifatnya hanya sebatas motivasi eksternal, ekstrinsik ya, artinya di luar, bukan menghargai diri sendiri. Nah yang penting itu Bapak Ibu motivasi diri sendiri, yaitu motivasi yang ada dalam internal kita. Makanya Bapak Ibu apunten pangintennya ini kita sharing berbagi sanes berarti ulang bahas ya motivasi. Nah padahal ini merupakan hal yang penting yang jadi acuan pemahaman kita, pengetahuan kita untuk tadi adanya perubahan, tapi tetap pada dasarnya intinya kita mau berubah tidak Bapak Ibu? Siapa yang mau berubah? Nah, langsung tuh asa-asa saya mau berubah. Nah, siapa yang mau berubah Bapak Ibu? Nah, gitu, semangat. Artian kita harus punya semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Gitu. Kalau misalnya perubahan hai didinya keneh mah jalan di tempatnya kan tidak ada gunanya. Nah, monoton, tidak ada bermanfaat. Makanya harus ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, ini contoh di sini ya Bapak Ibu, guru-guru. Nah, yang tadi di sebuah sekolah, nah, terlambat kepala sekolah berpikir untuk memberikan penghargaan kepada guru yang selalu datang tepat waktu. Nah, semenjak itu Pak Sarip hampir tidak pernah datang terlambat lagi. Cobi, siapa yang mau menanggapi? Boleh ke depan. Menurut Bapak atau Ibu, motivasi apa yang mendasari Pak Hanif? Eksternal. Silakan ke depan. Bapak. Eksternal tadi. Ya, eksternal. Terus gimana Pak? Apa yang Pak? Ya, motivasi karena dia hanya mengharapkan dari penghargaan. Ya, jadi hanya ingin mendapatkan ingin punya penghargaan dari kepala sekolah. Makanya motivasi eksternal. Ya. Nah, atau ekstrinsik. Nah, makanya Bapak Ibu kalau jadi Bapak Ibu mau pilih motivasinya yang mana? Bapak Ibu mau pilih motivasinya yang mana? Yang yakin atau yang mana mau pilihnya? Intrinsik ya. Jadi internal yang ada pada diri kita sendiri motivasinya. Motivasi perilaku manusia yang pertama itu satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini mah motivasi yang tadi ekstrinsik dari luar. Jadi hanya kalau hukuman jadi sieun misalnya upami kasiangan atau napi naon atau napi itu hanya adanya ketidaknyamanan saja. Yang kedua mendapatkan tadi kayak Bapak tadi saling ingin hanya mendapatkan penghargaan atau hanya mendapatkan imbalan. Nah yang seharusnya kita bersama miliki itu Bapak Ibu di poin yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Pada dasarnya Bapak Ibu motivasi intrinsik ini menghargai diri sendiri. Pada dasarnya itu harusnya Bapak Ibu dengan kedisiplinan, dengan motivasi kita bisa menghargai diri kita sendiri, bukan ingin dihargai oleh orang lain. Nah, dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu yang dijadikan motivasi intrinsik.
Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya dihukum oleh penghargaan jangka pendek hanya tidak efektif, merasa tidak Bapak Ibu? Kalau misalnya hukuman kayak penghargaan atau hukuman gitu ya, hanya sebatas sifatnya sementara gitu. Ya, tidak artian jangka panjang, tidak ada perubahan, hanya takut gitu, hanya misalnya ketidaknyamanan gitu ya. Nah, kalau motivasi yang intrinsik kan jangkanya jangka panjang, jadi menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Sepakat nggak Bapak Ibu kalau penghargaan menghukum? Halo Bapak Ibu, penghargaan menghukum? Sepakat tidak? Penghargaan menghukum. Kan kalau biasanya yang tidak disiplin dikasihkan hukuman gitu ya, itu wajar. Nah terus misalnya ada berupa misalnya kalau anak tersebut bisa kita kasih penghargaan buat dia, bagaimana, boleh atau tidak, atau bisa atau tidak kita kasih penghargaan untuk murid tersebut? Baik, dan bagaimana Bu Eni ke depan? Boleh. Ya. Apa namanya, berkaitan dengan penghargaan hukuman ya. Ya, maksudnya kalau hukuman kan maksudnya pasti ya kalau yang melanggar. Penghargaan mah berarti yang dia punya misalnya prestasi gitu, bisa ngerjakeun, biasa ngerjakeun teh dia dikasih penghargaannya, begitu ya dipasihan. Kalau menurut saya terkait dengan penghargaan dan hukuman ya. Untuk penghargaan boleh mungkin seperti tadi yang Bu Ros katakan. Seperti misalkan anak berprestasi atau anak mempunyai bakat yang bagus, kita boleh kasih penghargaan. Tapi kalau misalnya kita untuk mendisiplinkan anak dengan menggunakan penghargaan terus, jadi nantinya sifatnya sementara gitu. Jadi anak tidak disiplin kalau tidak mendapat penghargaan. Jadi pada intinya penghargaan boleh tidak? Boleh sih, tapi sewaktu-waktu aja. Terima kasih ya. Jadi terima kasih Bu Eni ya yang telah menanggapi berkaitan dengan penghargaan ya. Pada dasarnya memang harus posisi, cuma kalau menurut ini ya Al-Fiton ini dihukum oleh penghargaan, maksudnya kan kalau kita sering ya anak-anak kita misalnya bisa dikasih penghargaan, sebenarnya itu memang salah satunya untuk memotivasi. Nah tetapi motivasi itu bukan motivasi dari dirinya gitu, tetapi motivasi karena ingin penghargaannya itu. Nah makanya yang lebih bagus kan tadi sudah disepakati, motivasi itu yang ada pada diri anak didik kita gitu. Nah seperti apapun mau bentuk penghargaannya, jangka pendek itu merupakan pengaruhnya jangka pendek Bapak Ibu, tidak efektif, merusak hubungan. Apalagi misalnya kita di depan umum ya, di depan misal kelas, nah memberikan dia kan yang lain merasa tidak ada penghargaan, oh Abimas, nah itu ya. Jadi pengaruh ke sosialnya, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum. Nah, jadi yang bagus itu motivasi dari dalam diri. Jadi harus ada kesadaran dari bagaimana. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, Bapak Ibu. Ya, ada hukuman kan tadi penghargaan, hukum dengan penghargaan artinya bukan upami lebih ke arahnya ke yang positifnya itu ada dikasih penghargaan. Kalau yang hukum ada konsekuensi, Bapak Ibu. Ada yang bisa membedakan hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu apa, Miss? Hukuman mah? Ya, sanksi. Terus kalau konsekuensi? Nah, yang diterima yang diterima dari hukuman tersebut gitu ya, misalnya. Contoh di sini kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi?
hukuman. Hukuman, sepakat semuanya ini kalau yang nomor 1? Ya. Yang nomor 2, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Nah, bingung ya antara hukuman dan konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Jelas ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Menjemur di lapangan basket, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, jadi kalau ada yang mau, ada perbedaannya tidak antara hukuman dan konsekuensi? Apa? Seperti apa Pak Oda perbedaannya? Hukuman itu seperti apa? Untuk di sini yang saya lihat daripada ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya itu adalah yang terucap dari sebagai peringatan kalau guru sama murid, sok up kayak gitu. Tapi untuk kalau misalkan yang ini seperti nomor 4, kalau mengganti kertas berarti itu kan udah disepakati biasanya. Kalau konsekuensi biasanya udah disepakati, Bu. Terus jadi upah hukuman biasanya itu adalah hukuman jadi sok ayat langsung, misalkan lari 500 keliling kan, itu hukuman. Bentuknya mohon seperti itu. Hal terhut gitu banget. Pak Oda, ya betul. Kalau hukuman lebih ke arahnya ke fisik, tidak mendidik. Masa morilingannya apa gitu ya. Terus kalau misalnya konsekuensi, betul adanya kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada coba ya kita lihat. Tadi sudah dipahami berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, yang belum tadi Bu Wiwin ini restitusi ya. Restitusi itu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi bagaimana suatu pendekatan tersebut bisa menciptakan murid kita menjadi disiplin yang itu timbulnya dari dalam dirinya. Bukan murid saja, kita pun harus menggunakan ini ya. Artian karena apa? Karena kalau hukuman ini murid anak akan tersakiti. Tadi soal paudamnya. Terus juga konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, makanya tadi adanya kesepakatan atau keyakinan. Kemudian kalau restitusi ini murid anak mendapatkan penguatan. Jadi dari proses kesalahannya misalnya atau perbuatannya, tindakannya itu akan mendapatkan penguatan supaya dia bisa meyakinkan dirinya untuk bertanggung jawab kalau misalnya dia melakukan kesalahan gitu ya. Harus ada kesadaran dari dalam dirinya dengan pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Makanya saya mau tanya sama Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, coba siapa yang mau menjawab? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan ada keyakinan, ada peraturan. Gimana Bu Sri? Keyakinan dan peraturan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang harus dipaparkan oleh Bu Ros, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kalau menurut saya, kalau peraturan itu biasanya dibuat sepihak. Jadi tidak dibuat kesepakatan secara bersama-sama. Jadi misalkan kalau di sekolah harus dapat tepat waktu, misalkan seperti itu mungkin bersifat baku ya, harus dilaksanakan. Tetapi di sini kalau keyakinan kelas lebih ke adanya kesepakatan kelas dulu yang melibatkan dari peserta didik di sini murid. Jadi anak-anak itu tahu apa yang harus dilakukan, disepakati dan nantinya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin seperti itu Bu. Ya, makasih Bu Sri. Berkaitan dengan keyakinan kelasnya ya. Coba saya mau dikasih stiker ini ya. Untuk Bapak Ibu,
Ini mah keyakinan. Keyakinan. Silakan yang sudah ditempel. Keyakinan sekolah ya. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya, kalau untuk kita keyakinan sekolah saja ya, bukan peraturan. Kalau peraturan kan saat acana ke sok meni peraturan gitunya sudah sengah. Nah ini mah keyakinan yang kita sepakati secara bersama. Silakan, ada lagi yang belum nih menempel. Di sini sudah ada satu, ini keyakinan ya, mudah-mudahan ini nanti kita jadikan keyakinan sekolah ya, keyakinan sekolah untuk kita, untuk guru. Untuk guru yang ini menjadi kesepakatan bersama, bukan hanya seseorang atau sifatnya paksaan, tetapi ini menjadikan bahan untuk dijadikan keyakinan sekolah kita. Silakan Bapak Ibu, Bu Rahma, Bapak Yun, Bu Rahma, Bu Cucu, Bu Cucu, baca. Sok baca ya, biasa. Sok sepakat. Yang Bu Cucu akan menyebutkan nanti dari keyakinan ya, keyakinan sekolah kita. Saling menghargai, setuju tidak? Saling menghargai keyakinan sekolah kita ya, Yang kedua, melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. melaksanakan upacara. Yang ketiga, datang tepat waktu. Bekerja sama. Bekerja sama. Bekerja sama. Nah, Bu Wiwing. Bu Wiwing bekerja sama. Bekerja sama. Nah, ini yang ini tadi apa bekerja sama dalam apa?
setuju. Ya. Bersih, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah harus bersih. Lingkungan bersih. Lingkungan bersih. Ya. Kemudian penggunaan seragam sesuai dan rapi. Ya. Rapi bersih. Rapi Pasti bersih aja dia. Ya. Kemudian melaksanakan embun pagi menyambut anak-anak ketika datang ke sekolah. Nah, ini melaksanakan embun pagi. Ada ya teh keyakinan hidup ya teh. Bapak Ibu, ya. Bagus ya Pak. Melaksanakan embun pagi. Gimana sepakat Bapak Ibu? Melaksanakan ya. Terus Yang terakhir, keyakinan terhadap kepercayaan guru satu sama lain mengenai jam pelajaran. Ini maksudnya maksudnya kumaha? ya jadi misalnya kalau ada perubahan jadwal harus ada komunikasi dulu. Nah, berkomunikasi dengan baik ya. Ya, berkomunikasi dengan baik ya. Makasih Bu Cucu sudah membacakan ya. Jadi ada 11. Nah, ini keyakinan sekolah kita yang ini bisa kita terapkan. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang penting Bapak Ibu. Karena keyakinan itu bukan ada paksaan nggak Bapak Ibu? Tidak ya, artinya itu murni dari diri kita untuk kita supaya ada perubahan. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Jadi tadi kayak misalnya memperhatikan teman, presentasi, sopan, santun gitu ya, itu lebih ke saling menghargai sudah. Nah, ya. Kemudian pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif dan terkenging gimana Bu Rama? Nah, jadi bukan kalimat negatif, bukan kalimat yang salah gitu ya. Jadi berpikirnya yang positif karena ini baik gitu ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi ulah seur-seur teuing Bapak Ibu. Jadi itu kayak tadi misalnya saling menghargai, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik kan itu bisa masuk ke bekerja sama ya. Kalau misalnya tidak berkomunikasi dengan baik tidak akan mungkin terjalin kerjasama. Terus juga sesuai dengan kondisi kelas, kemudian semua warga sekolah dilibatkan seperti saat ini. Jadi semua warga kelas itu dilibatkan. Makanya Bapak Ibu ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan nanti bisa semuanya ya ada di kelasnya masing-masing berkaitan dengan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing oleh Bapak Ibu guru kelasnya. Nah di sini Bapak Ibu selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Ya, selain tadi disiplin, motivasi, ada hukuman, penghargaan, restitusi, juga itu Bapak Ibu perlu diperhatikan oleh kita kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus memperhatikan? Karena untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi dia melakukan itu dia punya tujuan. Misalnya anak tersebut aktif karena dia punya tujuan, gitu ya. Karena dia ada ingin rasa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, gitu. Seperti misalnya Bapak Ibu, misalnya supaya tidak belum terpenuhi kan sok naon gitunya. Nah makanya di sini kita harus memperhatikan sebelum belajar, harus memperhatikan kebutuhan dasarnya ini sudah terpenuhi atau belum. Nah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, semua usaha terbaik ya. Seperti apa? Nah, di sini ada sebelumnya dunia berkualitas. Bapak Ibu mau nggak punya dunia yang berkualitas? Mau nggak Bapak Ibu punya dunia yang berkualitas? Halo? Hai? Nah, mau tidak punya dunia berkualitas Bapak Ibu? Mau ya? Impian Bapak Ibu
berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Nah, jadi biasanya dunia berkualitas ini adanya di memorinya itu ya, yang dikenang gitu ya, yang diingat gitu ya, yang membuat kita merasa bahagia. Bahagia tidak Bapak Ibu? Halo, bahagia tidak? Ada mesti terpaksa bahagia nanti. Ya, kalau belum bahagia, bahagiakanlah oleh diri masing-masing ya. Karena tidak ada yang bisa membahagiakan kecuali dirinya sendiri. Nah, upami tacan bahagia, tacan masuk ke Ibu, dilari kebahagiaan. Bari amung heula, ngabaso gitu ya. Pokoknya harus tadi kan kebutuhan dasarnya itu harus terpenuhi. Ya. Nah, di sini ya biasanya kan kalau yang dunia berkualitas mah sok diinget gitu ya. Nah, teringat-ingat ya terus. Nah, mudah-mudahan di sini hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda dan membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Mau nggak Bapak Ibu bermakna hidupnya? Ya, terus sekitar ya. Mau sekali berarti tetap kita harus adanya dunia berkualitas harus ada kembali ke diri kita. Jadi segala sesuatu itu bukan dari orang lain, bukan dari sekitar kita, tetapi dari diri kita. Ketika kita mau dunia kita berkualitas, ya buatlah oleh kita sendiri, gitu Bapak Ibu, bukan oleh orang lain. Apa? Lanjut ya, ada 5 kebutuhan dasar. Nah, di sini jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan untuk diri kita, untuk murid kita, gitu ya, untuk diri kita, karena kita pun harus terpenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau kita tidak terpenuhi, akan melakukan tindakan untuk mencapai tujuannya supaya ya terpenuhi kebutuhan dasar itu. Ya, yang pertama bertahan hidup. Ya, itu kan lebih ke arahnya ke makan gitu ya. Nah, ya. Sandang pangan papan gitu ya. Kalau yang belum terpenuhi silakan penuhi dulu gitu. Supaya tadi kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Kemudian penguasaan, kesenangan. Makanya bisa jadi anak yang minta perhatian ya. Bapak Ibu ada nggak di kelasnya yang anaknya over, misalnya sangat ingin diperhatikan. Nah, berarti dia itu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, makanya dengan apa? Nah, itu yang kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi kita ya ini introspeksi gitu ya, kita evaluasi, refleksi kita sebagai pendidik di kelas kita. Kadang kan kita jangan menyalahkan anak, kita jangan memarahi anak, kita jangan menjudge anak. Ya bener itu dari cici. Atau napi naon misalnya gitu ya. Nah, mungkin saja Bapak Ibu dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti kurang kasih sayang, ya. Terus juga misalnya dia lapar. Terus juga dia merasa ingin bebas. Nah, ya, kebebasannya. Nah, bagaimana makanya kita di dalam pembelajaran harus bisa memasukkan gitu ya dari kebutuhan dasar ini yang 5 di dalam pembelajaran supaya anak tersebut merasa kebutuhan dasarnya itu dipenuhi oleh kita gitu. Ya, sanes artian misalnya nucap mah yuk dibuapan heula nya, tetapi rata-rata yang paling ini yang mana Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang mana yang Bapak Ibu alami? Kita sharing. Yang mana Pak? Kasih sayang. Iya masih gayo. Ya, kasih sayang. Terus apa lagi? Selain kasih sayang dan rasa diterima, biasanya kebanyakan ya anak yang minta perhatian ya Bapak Ibu ya. Upami sok kumaha carana, nah urang teh memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Terus apalagi Bapak Ibu? Kesenangan. Rata-rata anak tersebut ini ingin belajarnya itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Bebas. Ya, ingin menyenangkan seperti kalau pelajaran olahraga ya anak-anak itu sangat ingin. Kenapa? Karena mungkin pembelajarannya lebih di luar. Nah, kalau kita kan pembelajaran di dalam terus ya Pak ya. Nah, makanya sekali-kali pembelajarannya di luar supaya bisa terpenuhi kebutuhan dasar itu, yaitu diantaranya
kesenangan atau kebebasan. Tetapi tetap Bapak Ibu, posisi kontrolnya itu Bapak Ibu yang sebagai pemegang kendali gitu ya. Bukan berarti hoyong nawe misalnya kayak merdeka, hoyongnya sok we pada di mana sok we. Nah ya, tapi tetap kita sebagai si 5 posisi kontrol ini. Di sini ada video berkaitan dengan 5 posisi mana? Di sini ada 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu tadi posisi kontrol yang pertama itu posisi apa Bapak Ibu? Hukum ya, penghukum. Dengan raut muka wajah terus sambil menunjuk. Jadi lebih ini ya ke arah tidak memanusiakan gitu ya. Yang kedua itu sebagai bukan salah hati seorang ya, membuat tersebut harusnya bersalah. Selanjutnya ini posisi tengah Bapak Ibu. Posisi tengah bagaimana beliau
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya coba bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat Ini ya Bapak Ibu, posisi yang kita idamkan yaitu posisi sebagai seorang manajer ya, bukan sebagai seorang penghukum, membuat masalah. Posisi teman mungkin boleh bisa penghukuman kurang ya, untuk arahannya itu lebih ke ngasih motivasinya dari dalam dari luar. Ya. Lalu kita dari pengontrol juga tadi. Kemudian kalau posisinya manajer, dia kan tadi mencari solusi gitu ya, mencari seperti apa. Nah, ditanya terus untuk memiliki sikap disiplin positif yang mandiri, bertanggung jawab dan memecahkan masalahnya. Ya, istilah saya isi 5 posisi kontrol yang tadi ya. Menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau ya, sebagai pemantau yang tadi bukan manajer. Bapak Ibu, kalau boleh refleksi nih, evaluasi dia, posisi Bapak Ibu itu berada di posisi mana? Kalau saya, kalau pribadi, coba ada yang mau menjawab? Posisinya di arah mana? Kalau misalnya penghukum, kadang mungkin ya, kurang secara tidak sadar, gitu ya, suka terkadang orang artinya kita belum mengetahui ya posisi seperti ini, artinya konsep seperti ini, pengetahuannya ternyata kita tidak baik untuk
aturan saya, awas. Nah di sini terus membuat merasa bersalah teman pemantau peraturannya apa? Jadi seolah hanya mengontrol aja gitu ya, memantau saja. Kalau manajer ini jadi lebih ke arahnya juga, terus ke mimik muka, kata-katanya juga lebih gimana Bapak Ibu tadi yang itu Bapak lihat? Kalau gimana Bu Wiwin? Lebih lembut, lebih halus, berbicaranya tidak dengan nada yang tinggi. Nah, ya itu jadi ada perbedaan, berarti kita memimpikan, kita mendambakan posisi berada di mana Bapak Ibu? Manajer. Nah, mudah-mudahan kita bisa berada di posisi manajer ya. Di sini saya contoh penerapan di 5 posisi kontrol. Kasus yang pertama berkaitan dengan yang datang terlambat pada pelajaran PRI, yang kedua mencontek ketika sedang ulangan, kerjasama dan mencontek ketika sedang ulangan. Terus, nah di sini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah. Bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif ini dengan cara restitusi tadi ya, segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen. Ya. Berlandaskan Jadi pada pakarnya ada posisi ini Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita menstabilkan identitas, terus juga validasi tindakan yang salah, meyakini, menanyakan keyakinan. Jadi tidak langsung misalnya kita menjas anak gitu ya, kamu salah, nah, langsung dimarahin, tetapi harus dengan langkah-langkah dari segitiga restitusi tersebut, yaitu seperti ini ya. keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan. Ini posisi manajer dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Oke, sakriknya ditinggal seorang murid yang mempunyai marah dia ya, kesal. Siang Sarah. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain suka pintar Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar ya. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Iya Pak. Ya, untung saya masih bersabar dan Jadi ada proses validasi tindakan yang salah dari anak didik tersebut, kemudian menanyakan keyakinannya. Nah, jadi dikasih solusi bertanggung jawab untuk ada perubahan ya untuk dirinya. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi harus gelap intinya Bapak Ibu tujuh. Yang kedua validasi kenapa tindakannya itu ya, ada alasan, pastikannya tidak mungkin dia melakukan perbuatan yang tidak ada alasannya. Nah, kemudian selanjutnya ke arah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan karena adanya keyakinan tadi kesepakatan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya. Ya, kemudian selanjutnya di sini ada segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog Bapak Ibu. Jadi kan upami hukuman ya tadi penghargaan Bu Wiwin restitusi ada proses dialog antara kita dengan murid atau dengan orang lain gitu ya. Jadi tidak langsung kita menyalahkan, tetapi harus ada langkahnya, tahapannya.
contohnya menstabilkan identitas. Nah ini saya kemarin mencoba untuk belajar dari segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kepada Rafa, Rania, dan Syafika ketika di kelas ya, berkaitan dengan anak tersebut melakukan kesalahannya dengan datang terlambat dan mencontek ketika sedang ulangan, padahal itu sudah jadi keyakinan kelas. Misalnya datang tepat waktu, kemudian tidak latihan jangan mencontek gitu ya, tidak bekerja sama ketika sedang MC ya, akan menutup kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 berkaitan dengan refleksinya. Mau secara langsung atau mau secara tulisan, Bapak Ibu milih gitunya kanggo perbaikan untuk kedepannya supaya saya bisa menjadi lebih baik berkaitan dengan karena ini budaya positif ya Bapak Ibu. Saya sudah menyampaikan tadi beberapa hal yang berkaitan dengan konsep inti dari proses budaya positif tersebut, tidak hanya sebatas teori Bapak Ibu, tidak hanya sebatas pemahaman gitu ya, tetapi bagaimana konsep tersebut, bagaimana pemahaman pengetahuan itu bisa diterapkan sedikit demi sedikit untuk mengalami perubahan pada diri saya. Silakan Bapak Ibu untuk refleksinya. Mau nulis atau mau langsung menyampaikan? Siapa yang mau perwakilan untuk refleksi kegiatan hari ini? Ya kan Bu Boci? Ya Bu Iwin? Bu Ajeng. Sok, refleksi. Misalnya gimana kegiatannya hari ini? Gitu. Ya, kegiatannya hari ini bagaimana? Nih, refleksinya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanggapan saya hari ini yang sudah dijelaskan bahwa budaya positif buat tentunya kita sebagai pendidik guru di SD 1 Wadaraja tentunya untuk membuat perubahan dalam pembelajaran yang tentunya setiap siswa pasti mengalami bahwa sudah merasa bosan di kelas kalau belajar, pengennya main game atau di luar kelas itu. Kalau untuk refleksinya kegiatan hari ini, misalnya yang dirasakan aja itu seperti apa setelah mengikuti kegiatan hari ini? Setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya mendapat ilmu yang sangat bermanfaat karena telah mengetahui dari 5 positif yang itu, lalu restitusi sama motivasi, sama satu lagi yang yang segitiga itu. Terima kasih untuk Ajeng ya. Tepuk tangannya untuk kita semuanya. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa berdiskusi ya, bisa sharing, bisa berbagi ilmu, pengetahuan, pengalamannya berkaitan dengan budaya positif, dan mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya, bukan hanya sebatas hanya teori gitu ya, budaya positif, tetapi budaya positif ini artinya diterapkan, diimplementasikan untuk kita memiliki disiplin positif pada diri kita. Yang paling utama itu ya motivasi yang ada pada diri kita, karena apalagi kita sudah artian dewasa, kan kita tahu bagaimana misalnya yang mana yang ini betul memang atau yang kurang ya. Jadi kalau misalnya anak kadang suka dikasih tahu sama kita, tapi kan kalau misalnya sesama guru gitu ya, takutnya kan merasa
terasa tidak enak. Nah, bagaimana bisa kita terapkan dalam diri kita? Yang pertama itu dengan adanya motivasi intrinsik yang ada dari diri kita. Ada lagi? Sudah? Ya, jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini, kegiatan diseminasi hari ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya untuk pribadi saya, dengan saya bisa menyampaikan, dengan saya bisa berbagi ilmu hanya beberapa modul ya, berkaitan hanya sebagian kecil dari berkaitan dengan budaya positif. Nah, mudah-mudahan dengan sedikitnya yang ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk kita terapkan di dalam diri kita, sekolah kita dan murid kita, dan kita menjadi dengan dunia yang berkualitas tadi ya, yang kita impikan, yang semua juga ingin mengalami dunianya itu menjadi dunia yang berkualitas dan bermakna. Itu saja Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari diri saya pribadi kelemahannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk saya dan umumnya untuk Bapak Ibu semuanya, dan kita bisa implementasikan, kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini supaya mengalami perubahan menjadi yang lebih baik dan lebih bermakna dan juga bermanfaat untuk semuanya. Salam bahagia Bapak Ibu semuanya, bergerak menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Ya, terima kasih. Mangga kamu MC pembawa acara. Setelah tadi kita mendengarkan paparan tentang budaya positif, menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita tentang bagaimana budaya positif itu harus diterapkan di dunia pendidikan. Sedikit saya bikin lagi bahwa kita sebagai orang dewasa, meskipun kita sebagai pendidik, kita tidak bisa mengontrol anak didik kita. Biarkan anak didik kita, yakinkan pada mereka bahwa kontrol itu ada pada dirinya sendiri. Dan juga sebagai pendidik kita bisa merefleksi ada di posisi mana kalau melihat dari beberapa posisi makro tadi. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba perhatikan anak-anakku sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah ya, kalian semuanya sehat walafiat. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran PAI, tetapi sebelumnya kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu tidak? Ada yang tahu apa keyakinan kelas? Ada nggak yang tahu keyakinan kelas? Tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Belum tahu kalian? Kalau peraturan kelas sudah tahu belum? Peraturan itu seperti misalnya di sekolah ya, ada peraturan atau tata tertib. Contohnya seperti apa kalau peraturan? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, terus apa lagi? Peraturan. Bagus apa kalau misalnya datang? Memberikan salam, sopan santun. Nah, terus kalau misalnya kita harus ada ya peraturan. Kalau keyakinan kelas ini kita membuat kesepakatan secara bersama ya, yang kita yakini dan kita harus mempertanggungjawabkannya dari yang kita yakini itu. Nah, dengarkan dulu, perhatikan, lihat sini. Misalnya kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan keyakinan yang kita yakini, dan kita akan membuat artian akan bertanggung jawab atas keyakinan tersebut karena yang kita yakini ini benar atau baik, kesepakatan secara bersama di kelas 5A. Ya. Nah, misalnya nanti Ibu kasih stiker note kalian, silakan kalian membuat keyakinan atau kesepakatan bersama apa saja yang kalian akan yakini. Misalnya
contoh, jangan katanya itu jangan ada yang negatif, tetapi harus yang positif. Contoh tadi kata akang apa tadi? Nah, bukan jangan membuang sampah. Kalau ada kata jangan itu mengandung negatif. Ada kata apa? Jangan. Harusnya kata yang negatifnya dihindari menjadi kata yang positif. Seperti apa misalnya? Nah, contoh seperti saling menghargai. Jangan ada kata yang negatif, tetapi harus mengandung kata yang positif. Bisa kalian membuat ya sendiri, satu orang, satu apa yang mau diyakini, disepakati ketika kalian belajar PAI bersama Ibu Ros. Ya, bisa ya. Satu orang, satu bentuk membuat satu keyakinan. Nanti kita sepakati secara bersama. Satu orang, satu untuk membuat keyakinan ya. Boleh. Beda-beda boleh. Mau diskusi sama teman. Kata ibu tadi apa? Jangan mengandung hal yang negatif ya, tetapi mengandung hal yang positif. Kemudian tidak ada paksaan, artian dari kalian sendiri ya. Untuk keyakinan kelas, kalian tadi sudah menuliskan di stiker note. Silakan untuk yang sebelah sini dulu menempelkan dari ya, ini ditempelin dulu keyakinan kelasnya Kapi. Ayo sini yang sudah ditempel. Terus semuanya jangan nah, tempel. Ya. Dan duduk lagi. Terus duduk lagi. Kemudian yang belakang dulu, silakan. Yang belakang. Kemudian kembali lagi ke tempat duduknya. Ayo. Ya. Ini. Ya, terus. Terus. Yang belakang, Alin sama Nekranya. Ya. Terus lanjut ke ini, kelompok yang beras. Di sini boleh nggak apa-apa. Ya, belakang. Kembali lagi ke tempat duduknya. Ayo. Nanti ini ya. 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 Jadi ini keyakinan kelas. Silakan kalian ini keyakinan ini dari diri kalian masing-masing atau ada paksaan dari ibu atau teman? Dari keyakinan sendiri ya. Jadi nanti ketika belajar PAI aman duduk lagi. Kemudian nanti akan ibu pilih. Kalau yang sama berarti nanti udah satu gitu ya. Nah, di sini ada jagalah kebersihan.
karena keyakinan kelas itu sangat penting untuk kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deora dari kelas 5A. Bu Ros telah memberitahu keyakinan kelas. Perasaan saya sangat senang dan mengandung nilai-nilai positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ganika Fani dari kelas 5A. Bu Ros telah membuat kepahaman dan menerapkan keyakinan kelas. Karena perasaan saya sangat senang dan sangat penting karena keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan bersama. Terima kasih Bu Ros.